Perkenalkan, nama saya Alphonsus Bello dari kelas pagi C, NIM 18104167444. Pesan pengampu Bapak Adi Mursalim, SCMM. Di sini saya akan menjawab tugas yang Bapak berikan. Yang pertama, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. 3. Jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi. 1. Disebabkan oleh kejadian spesifik. 2. Durasinya sangat cepat. 3. Banyak ragam. 4. Disertai oleh ekspresi wajah. 5. Berorientasi tindakan. Kemudian suasana hati. 1. Penyebabnya umum dan tidak jelas. 2. Durasinya lebih lama. 3. Terdiri dari afek positif dan negatif. 4. Tidak diekspresikan pada wajah. 5. Bersifat kognitif. 4. Coba berikan contoh ragam emosi. 1. Rasa marah. 2. Takut. 3. Sedih. 4. Bahagia. 5. Benci. 6. Terkejut. 7. Kecewa. 8. Malu. 9. Iri. 5. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? A. Biologi emosi. Emosi berasal dari sistem limbic otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. B. Intensitas emosi. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. C. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. 6. Jelaskan struktur suasana hati. Afek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang. Afek positif tinggi, waspada, semangat, gembira, bahagia. Afek negatif rendah, puas, damai, rileks, tenang. Afek negatif rendah, lesu, bosan, depresi, sedih. 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. 2. Waktu dalam hari. 3. Hari dalam minggu. 4. Cuaca. 5. Stres. 6. Aktivitas sosial. 7. Tidur. 8. Olahraga. 10. Umur. 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuan: individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan: individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan: individu memiliki kemampuan untuk menerima dari segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional?
Kerja emosional atau emotional labor adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi sebenarnya seseorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu, dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membaca otak. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Kemudian lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak-anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. 14. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. 2. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. 3. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. 4. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. 5. Keterampilan sosial adalah kemampuan mengenali emosi-emosi orang lain. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.